Suka-suka Uya, suka-suka Uya bikin happy. Ketawa ke TV setiap hari di MNCTV. Suka-suka Uya, suka-suka Uya bikin happy. Ketawa ke TV setiap hari di MNCTV. Suka-suka Uya. Ya. Susu. Ih, cocok banget. Kenapa, Jeremy? Kayaknya PSP ada anggota baru. Tuh. Papi. Biasanya emponian cuma satu, kok sekarang ada dua? Iya. Dua. Tanet. Perasaan Anda saja. Papi. Pi, dekat dia harus pakai kumis, Pi. Kalau nggak kumis nggak mau. Papi, ini punya tempat karaoke. Hah? Kalau nggak percaya, tunjukin kukunya langsung percaya. Tunjukin. Aku ajak aja. Lihat kuku masih tahu. Tunggu. Oh, ini kuku orang kaya nih pas ini. Menggilap ya. Bisa ngaca, Pi. Coba aku mau lihat dulu bermata. Oke. Ini Bang Inul kan? Iya. Bang Inul darah muda kan? Papi, amin, darah muda, padahal muda tua. Nih, Inul darah Tista, Inul darah muda, Inul darah kotor. Tapi ini unyil, Pi. Gak cocok kamu dari sini. Darah hitam yang ini. Darah Tista, darahnya para remaja. Mbak Inul, kenal sama orang-orang tadi di sini? Kenal. Ini waktu berangkat haji kakaknya. Oh, berangkat haji kakaknya, maksudnya kakaknya nganterin sampai bandara gitu? Udah, dianya nganterin ke bandara. Nganterin doang, oh kasihan ya. Lu cuma bisa nganterin kakak lo doang ya. Iya. Kayak Jeremy juga tiap hari ke bandara. Ngapain, Pi? Calo tiket. Enggak, rumah gue dekat bandara, Pi. Jadi kalau di sana. Hari-hari juga tiap hari bandara. Iya, ngapain, Pi? Taksi gelap. Bukannya yang jualan parfum. Pemirsa, tepuk tangannya dong, ada Inul darah Tista. Tapi Pi, Inul ini kan susah banget diundang ke sini dari tahun kemarin kan? Iya, soalnya nyangkut di kumis suaminya. Susah banget, jadwalnya padat merayap. Iya, tapi dengar-dengar bener ini katanya rumah tangganya lagi ada sesuatu gitu ya. Masa sih? Apa lagi? Justru kita mau tanya ke sini. Soalnya kan biasanya Mbak Inul kan ditemani sama suaminya Mas Adam. Tapi ini Mas Adam nggak nongol dari tadi dan kabar yang berembus bahwa Mbak Inul katanya sedang ada problemo dan ini belum ada yang tahu nih. Jadi saya pengen langsung di klinikiti di sini. Nah, percuma dia nggak demen. Dia demennya sama yang kumisan. Oh enggak, gue demen karaoke-nya. Mbak Inul, tapi Mas Adam sehat dong? Alhamdulillah sehat. Oke. Bisnis karaoke. Aku kelihatan kurus nggak sih, Mas? Oh, nah ini tuh, kurus. Ini kurus pasti kan ada pikiran mikir nih. Jangan-jangan yang berita yang beredar tuh benar katanya. Mas Adam ada Will katanya. Wani. Tabrakin. Will, kita Willy. Wani Piro. Wani Piro langsung. Oke, yang jelas semua kita akan konfirmasi. Konfirmasi, Papi ngomongnya salah terus gimana sih? Kita akan kontroversi. Karena konservasi. Ya udah, Mbak Inul, tapi mau suasana seperti apa biar kita kencannya enak gitu, endol gitu loh. Jangan suasana karaoke Mbak Inul ya. Ya, suasananya pengen yang nyantai. Nyantai, kayak di pantai. Iyalah. Nyantai itu kayak apa kalau Mbak Inul? Ya nyantai, duduk manis, ngobrol kayak ngopi aja gitu, Kayak Papi. ngopi. Gimana kalau gitu? Suasananya kita bawa ke zaman dulu. Saya sih pengennya zaman aku tuh kan suka ini lagu-lagu yang country gitu, Papi. Oh, Tato Yaya. Apa ya, pakai topi-topi gitu, aku paling suka. Oh, jadi suasana koboi ya? Udah, nyentrik aja, suasana nyentrik gitu, Pi. Udah, oke. Kalau gitu Mbak Inul akan kita bawa ke suasana nyentrik ala-ala zaman koboi dulu.
Kiri Pak Pak. kuda yang mana kiri Pak? Kita rubah nih Mbak Inul. Di sini terima refleksi. Iya, saya bisa sekalian juga. Refleksi siapa nih? Hah? Pijit. Iya dong. Pijit kaki apa otak? Kamu pijit otak yang gimana ya? Ya itu Relaksasi. yang papi Oh biasanya itu itu. oke. Oh relaksasi pijit otak. Kalau refleksi pijit kaki. Pijit kaki. Kalau lu pijit apa lu? Pijit yang enak-enak aja. Silakan Mbak Inul duduk Silakan. di kursi relax. Oh, Waduh. pelat tuh boboy ya. Oke, Mbak Inul silakan duduknya. Aduh, bismillah. Oke, ambil posisi yang relax Mbak Inul. Mas, bener kan? Apa? Eh, Apa yang aku takut soalnya aku itu kalau marah-marahnya itu ngocehnya kebun binatang keluar semua, takut aku. Tidak usah khawatir. Karena kita memiliki sistem sensor yang langsung otomatis. Nih, misalnya nih, Mbak Inul ngomong kebun binatang nih. Ya, misalnya ngomong apa? Langsung ada sensor 1, 2, 3. Gitu. Tuh, kan ada nanti ada sensornya tuh. Nanti yang keluar codot. Misalnya ngomong kotor, Jeremy lo gitu kan. Mas jadi ngomong kotor nih. Mukanya agak kotor ya. Oke, Mbak Inul, ambil posisi yang rileks. Bismillah. Kita akan lakukan relaksasi ini dan kita akan tanyakan apa betul perhara yang sedang diendus oleh media tentang rumah tangga Mbak Inul itu benar apa tidak? Mbak Inul dari Tista, saatnya kita lakukan relaksasi. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tenang, ini bukan hipnotis, ini relaksasi ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, tutup matanya, pejamkan matanya, dengarkan baik-baik lagunya. Relax, relax, relax. Santai, santai, santai. Tutup matamu, santailah sayang, sampai ku bangunkan kamu. Mbak Inul, ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Saatnya Mbak Inul dalam suasana atau keadaan yang sangat nyaman dan rileks untuk mengeluarkan unek-unek apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Hati sama pikiran. Oke. Dan yang saya dengar, oke, bukan yang saya dengar aja nih. Biasanya kan Mbak Inul ini kan sering ditemani Mas Adam kemana-mana, keluar kota. Kalau syuting pasti ada Mas Adam. Tapi kok beberapa kali kita ketemu kok jarang ya saya lihat Mbak Inul Jalan sendiri. Kenapa Mbak? Ya nggak apa-apa. Ada anak, terus urusan kerjaan gitu. Kadang-kadang dia juga ya udah pokoknya ya kamu kerja aku kerja udah gitu. Oke, kamu kerja aku kerja. Tapi kan dulu nggak begitu Mbak. Dulu kan selalu sama-sama nih. Ya dulu sama-sama, cuman kadang-kadang kepengen aja gitu didampingin. Kadang-kadang apa yang didampingi. Nah sekarang berarti tidak didampingi nih. Kenapa bosen? Nggak pernah? Jarang. Jarang. Berarti ada sesuatu, ya kan? Jarang. Sesuatu. Nah, kenapa Mbak? Apa ada problem? Ada masalah? Ya kalau masalah sih namanya rumah tangga pasti ada. Ada. Oke, kenapa? Apa gosip? Biasa. Apa? Masalah apa? Ya kadang-kadang muncul rasa apa ya, rasa cemburu, curiga gitu kalau pas nggak ikut. Ngantar anak ngapain aja di rumah, terus di kantor ngapain aja gitu. Yang curiga nih Mbak Inul, yang cemburuan Mbak Inul. Iya. Kenapa Mbak Inul? Takut kehilangan banget ya. Enggak, ya suka banyak yang godain kalau di telepon. Oh, godain seperti apa? Ya gitulah namanya laki-laki sama perempuan, minta kencan, minta duit, Ada yang minta kencan Mas Adam? minta ketemu, Oh, yang ngajakin miring aja gitu. itu siapa tuh Mbak? Pernah juga sih HP-nya pernah aku banting. HP-nya pernah dibanting. Kenapa tuh Mbak?
nggak apa-apa, kesel aja. Kesel apa gara-gara ada SMS atau BBM atau ada apa yang masuk? Apa telepon masuk? Ya nggak tahu orang undang nyanyi atau kadang-kadang orang ngajak miring, kayak kan aku juga nggak tahu, cuman karena kan nomor telepon cuman satu yang buat kerja, buat apa aja ya cuman itu aja gitu. Jadi kecurigaan Mbak Inul aja apa emang Mbak Inul ngelihat ada orang yang SMS? Ya kalau SMS mah sering, kadang dikira nyasar, kadang bang minta transfer dong gitu, minta uang jajan. Oh gitu, terus Mbak Inul apa reaksinya tuh? Ya udah transfer aja kan duitnya banyak. Oh Mbak Inul ngomong gitu? Iya. Mas Adamnya bilang apa? Biasalah kalau telepon transfer rekening ini nggak usah digubris katanya gitu kan, kadang-kadang telepon nyasar gitu. Telepon nyasar kok tiap hari gitu. Nah, itu masalahnya, nyasar hampir tiap hari. Iya. Tapi Mbak Inul sendiri sekarang sebetulnya gimana? Percaya sama Mas Adam apa emang cemburu buta nih? Iya, kalau dibilang percaya ya percaya. Cuman apa namanya? Kadang-kadang sebelnya tuh apa ya sedih aja gitu. Masa aku udah kayak begini. Kayak apa nih? Oh, dalam artian badan udah tak rawat cantik-cantik, masih berani ngelirik yang lain gitu. Lo ngelirik kata Mbak Inul apa nih, jajan cuman kadang-kadang cewek suka terlalu perasa, jadi bawanya cemburu buta padahal sebetulnya nggak begitu nih Mbak Inulnya. Cuma ngelirik doang kan. Wajar dong ngelirik Ya kan cewek. aku nggak tahu, soalnya kan jarang ketemu. Kalau anakku pas hari Jumat, Sabtu, Minggu pas lagi libur aja gitu, kalau acara dekat-dekat di Jakarta mau nganter. Kalau off air di luar kota kan nggak pernah. Dulu padahal sering ya? Dulu mah nggak bisa lepas, selalu berdua. Sekarang ada anak. Jadi gara-gara ada anak, merasa cemburu nggak Mbak Inul? Cemburu, apalagi dia lebih lengket sama anakku gitu daripada aku. Kadang-kadang anakku juga kompak gitu. Gimana? Cium-ciuman gitu sama Ivan gitu. Mama lihat nih, gitu. Terus Mbak Inul sibuk di luar rumah. kayak ngeledekin gitu anakku sama papanya gitu. Ivan sini gitu. Iya pak, lihat nih, mama lihat nih mak, gitu. Terus mama mana? Nye gitu. Ngeledek ya. Iya, kadang-kadang sedih juga sih. Mamanya kerja. Terus iya memang Mas Adam kan waktu kadang-kadang pas abis pulang ngurusin Ivan biasanya ditinggal bentar nengok karaoke gitu. Sore udah pulang, kadang-kadang Ivannya juga ikut gitu. Cuma kan jam terbangnya lebih banyak dia sama Ivan daripada sama aku. Kalau aku kan suka keluar kota, pergi gitu. Oke, Mbak Inul, yang saya pernah dengar lagi, pernah lihat nih dari internet, gitu kan, dari media sosial. Dulu katanya pernah dikabarkan Mas Adam pernah selingkuh. Itu bener apa gosip? Gak tahu bener apa bohongan ya. Soalnya teleponnya cuma satu. Nomor telepon yang itu aja. Yang itu aja, orang undang nyanyi itu. Orang godain di situ. Emang ada apa waktu itu? Ya biasa lah, minta kencan, ketemu, kenalan di Facebook. Main Facebook juga Mas Adam? Terus apa aja gitu. Nama Facebooknya apa? Adam Kumis. Pengen kepo Adam deh. Kumis. Adam Kumis Lutina Wawau. Oke, apa? Jadi main Facebookan itu? Iya, kenalan. Cuman ya biasa lah, namanya juga orang rumah tangga. Kalau laki-laki mah saya sekarang nganggapnya di mana-mana kalau rumah tangga cobaannya ya pasti ya ke situ-situ aja. Soalnya rumah tangganya kan udah lama, jadi aku nyadari. Cuman aku merasa ya semakin kesini aku harus jauh lebih baik lagi. Tapi kok aku udah merasa lebih baik, lebih baik kok. Lakinya kayak semprul gitu. Apa tuh kayak semprul? Gimana maksudnya nih? Iya, kayak cuek gitu, kayaknya ya biasa aja gitu. Nanggepinnya orang cerewet katanya gitu. Kalau biasa dia cuek di rumah tuh tanda-tanda Mbak. Di luar sudah ada cadangan. Itu kompor. Kayak lo pernah pacaran sama perempuan aja. Gimana? Bener nggak menurut Mbak Inul yang dibilang Jeremy tadi? Nggak tahu, tapi kalau aku suruh buktiin mah dia bilang senyum-senyum aja. Loh, kalau orang kayak gitu kok diladenin katanya gitu. Nggak diladenin gimana ya, nggak godain banyak katanya gitu. Jadi nggak ada masa bukti. bininya udah kayak begini masih aja lihat yang lain gitu. Jadi sebetulnya nggak ada bukti nyata nih.
Kalau bukti nyatanya sih ketemu tuk-tukan gitu berdua masih belum pernah. Cuman kalau SMS yang genit-genit gitu sering gitu. Tapi dari sananya Mas Adamnya sih nggak tahu ya. dibalesin apa enggak gitu. Mbak Inul nggak coba mancing dia untuk ajak ketemuan? Mas Adamnya sih nekat aja, ayo kalau mau ketemuan gitu. Tapi kan berani, Mas Adamnya berani ya? Berani, tapi nggak tahu lagi. Oke, jadi ini kayaknya kelihatannya Mbak Inul doang yang cemburu buta nih kelihatannya ya. Oke, gini. Coba bayangin Mbak Inul, misalnya Mbak Inul lagi lihat handphone, set, lihat, tiba-tiba tuh ada SMS yang aneh-aneh. Apa yang Mbak Inul langsung lakukan Mas Adam? Gua telepon balik dong. Oh gimana? Oh gimana? Itu dilakukan waktu itu? Iya pernah, aku tak telepon balik. Ini siapa nih? Mau ngapain? Coba halo gitu. Gitu. Halo? Iya. Siapa nih? Mary. Dasar lo. Gak lihat tuh telepon orang. Kalau urusan bisnis boleh, tapi kalau mau ngegangguin, nih adepin gua dulu. Iya. Terus dia bilang apa ke ceweknya? Iya, mau bisnis karaoke. Terus kata ceweknya? Terus ceweknya, maaf, mata lu peang gitu. Terus dibanding telepon itu? Iya, Mas Adamnya ketawa aja. Orang kayak gitu kok diladenin. Nggak diladenin. Habis apa namanya banyak yang iseng gitu. Kalau nggak diladenin gimana itu? Jadi berapa handphone udah dibanting sama Mbak Inul? Udah banyak. Hah? Banyak. Banyak? Rusak semua tuh? Ya rusak diservis lagi Mama Sadam. Inul terima masih servis handphone juga. Iya, katanya gini, ini handphone kamu tahu nggak harganya berapa katanya gitu. Ini handphone masih baru 25 juta kamu banting ngawur aja katanya gitu. Iya, iya. Harusnya Bang Sadam mulai besok beli handphone Cina aja. Dilempar Ya, beli ribuan ya. Dilem biru, lempar beli baru. Iya, iya. Oke, terus kalau Mas Adam sendiri cemburuan nggak Mbak Inul? Mas Adam itu dari dulu itu yang suka aku curiga. Kenapa? Mulai pertama sampai sekarang tuh aku bilang gini, kamu itu hidup sama aku berapa tahun nggak pernah bilang kamu cinta I love you gitu, nggak pernah. Iya. Nggak pernah dia sama sekali. Nggak pernah. Kamu bilang mbok sayang gitu, I love you, apa aku cinta kamu, nggak pernah sih. Kenapa kira-kira Mbak Inul? Mungkin Mas Adam mengungkapkan I love Iya, you. masa bilangnya begini, kamu itu nggak usah mikir ngomong masalah itu kan kamu pengennya apa ditucurain gitu. Terus maunya kamu gimana ya, ngomong biar aku tahu kamu itu seneng aku apa enggak. Lalu nggak lihat apa kamu hidup sama aku tuh udah 20 tahun lebih, itu tandanya apa katanya. Oh, dia bilang gitu? Iya. Terus Mbak Inul bilang apa? Oh ya wes lah. Oke. Mungkin cara Mas Adam mengungkapkannya itu berbeda. Ya, saya kan sukanya belak-belakan gitu kan. Yeah. Jadi aku tuh ini anak ini hidup sama saya, orang ini hidup sama saya kok ya. Nggak pernah bilang, kamu itu ini. Kadang kalau aku foto gitu cantik gitu, ceprit gitu kan, cerit gitu. tak kirimin ke dia. Nih aku nyanyi, katanya orang-orang aku cantik. Iya cantik. Wes mek ngono tok. Oke. Mbak Inul mengharapkan apa? Mas Adam ngomong apa? Komentar apa? Pengennya apa tuh kata Jeremy? Iya, maksudnya iya istriku tuh baik, cantik, seksi. Sekarang tambah tua, tambah ayu, gitu kayak apa? Biar bunga gitu hatiku. Ini enggak, kalau saya udah bilang kata orang-orang aku cantik, iya kamu cantik. Wes mek ngono tok iki ora-ora liyane. Nah, waktu zaman pacaran lu pernah ngomong cantik nggak? Iya, bilang apa namanya? Ya paling cantik lah selama aku pacaran sama cewek-cewek lain, katanya dibilang kamu gitu. Lebih cantik gitu. Pacaran romantis. Iya, sekarang tambah 20 tahun. Pret. Boro-boro ngomong gitu, kadang-kadang ngomongnya juga Mbok ya sekali-sekali gitu. Kalau aku pakai apa di rumah pakai baju yang cantik, seksi gitu. Malah pernah bilang begini. Gimana? Awas masuk angin kalau kamu pakai baju mini-mini gitu. Emang aku pernah sengaja main pakai baju seksi tuh. Iya kan aku tuh memang dulu sukanya pakai daster. Lah terus
sekarang kan tak pikir-pikir lagi, daripada lakiku nanti lari gitu, Ya. selingkuh atau cari cewek yang lain, aku biar dandan cantik di rumah juga tetap cantik, terus pakai wangi-wangi, dilolo 2 hari sekali, Ya, ya. pakai bajunya yang cantik, pakai lingerie gitu. Masa bilangnya begini, hati-hati loh kamu, nanti AC-nya tak nyalain masuk angin kamu. Terus gak disentuh juga tuh? Ya enggak, biasa aja. Sampai malam tak tungguin juga malah tidurnya. Oke. Akhirnya ganti baju lagi. Ganti baju lagi tuh. Iya, nyari selimut akunya kedinginan. Jadi manyun dong ya. Oke. Kalau Mbak Inul itu pengennya Mas Adam tadi kan justru bilang cantik segala macam gitu kan ya. Kalau apa yang Mbak Inul suka dari Mas Adam? Ya, apa orangnya itu neriman gitu, apa kadang tak masakin apa aja dia itu makan gitu. Itu yang ya? gampang gitu, nggak rewel gitu. Pernah tak kerjain seharian, aku nggak ngurusin makan orang, aku diemin aja, nggak makan beneran loh. Nggak makan beneran? Iya, diem aja minum air putih sampai kantuk. Rasain kamu, rasain. Tega benar Mbak. Iya, pernah tak kerjain gitu, cuman dalam hati aku ya nangis, kasihan ya, tak kerjain gitu. Terus akhirnya aku malam-malam minta maaf ya yang gitu. Oke, Mbak Inul, kita akan menanyakan juga seputar bagaimana waktu saat dulu Mbak Inul sempat dicekal sama Bang Haji, sama goyang ngebornya dulu, dan juga kabarnya lagi. Gitu. Ini akan kita tanyakan berikutnya. Seorang Inul Daratista dulu pernah sebelum terkenal sempat dijual oleh lelaki hidung belang dan akan dijadikan pekerja Seks komersial, akan dijadikan PSK. Oke, Mbak Inul, betul atau tidak? Iya betul. Jangan tahan dijawab dulu, dulu. Waduh, makin penasaran nih. Penasaran. Ya. Tadi kamu juga mau saya jual. Ke pasar Gembrong. Iya. Tuker sama mainan ya. Hari ini jual di mana hari? Hah? Pasar rumput. Kamu saya jual tuker sama sepeda curian. Ya, tuker. Yaudah. Anda penasaran? Sama saya juga. Hey, don't go away. Don't go anyway. Ya. Tetap di susu. Suka-suka. Jangan goyang, jangan yang bicara, tetapi suka-suka uyang. Susu. Anda penasaran? Saya juga. Mari lagi kita menginulisasi lagi. Menginulisasi, mengkumisisasi, mengadamisasi. Oke, kita lanjutkan lagi relaksasi kita kali ini. Jadi sekali lagi Mbak Inul ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Dan tadi sebelum saya lanjutkan bahwa Mbak Inul tadi sudah mengakui katanya dulu pernah mau dijual oleh lelaki hidung belang untuk dijadikan PSK. Nah, sebelum saya mau nanya soal itu, saya mau nanya kasus dengan Bang Haji Roma dulu gimana? Masih berlanjut sekarang atau sudah selesai? Menghela nafas. Kayaknya dalam banget. Sebenarnya sih saya sih berharapnya udah selesai. Ya. Gitu, dan berharapnya semuanya baik-baik aja. Karena saya pikir masa lalu terus perjalanan hidup saya kan harus tetap dijalanin. Iya. Harus bisa legowo gitu. Jadi nggak bisa dihindari juga. Ya pengennya sih semuanya tetap selesai gitu. Tapi apa namanya? Nggak tahu ya Pak Hajinya. udah pernah ketemu lagi? Belum. Belum ya. Dan sampai dulu kan sempat dicekal ya, nggak boleh goyang gitu. Itu mempengaruhi psikologi Mbak Inul apa gimana? Saya nggak doyan makan, makan nangis, mandi nangis, tidur nangis, apa-apa nangis. Ya semuanya dilalui dengan nangis. Pada saat itu ya? Itu tahun 93-94 ya. Iya, ya. Oke, sebelum kita tanya lagi, coba sekarang saya mau bayangin Mbak Inul. Anggap aja ini sekarang lagi ada
di sebuah tempat. Ini boleh bebas bergoyang. Mau konser. Nah, konser dulu. Jadi kita sebelum kita tanyakan yang tadi, kita mau ajak Mbak Inul berjoget dulu. Oke, set, coba. Di sini bebas banget. Set. Bebas. Nih, nggak ada yang larang nih, nggak ada yang larang Mic-nya joget. 300 juta. Set. Oke. Coba. Set, tiba-tiba nih private party. Yang datang 20 orang yang pengen lihat goyangan aja. Dan Mas Adam di situ ada lagi pakai lingerie. Itu kebalik. Hah? Oh iya, Mas Adam lagi pengen lihat Mbak Inul lagi joget seksi. Ya. Karena habis kalau jogetnya seksi, Mas Adam mau bilang sayang sama Mbak Inul. Gak pernah. Nah makanya sekarang tunjukin. Siapa tahu setelah lihat Mbak Inul goyang dia. Cuman aku tuh kalau dilihat suamiku tuh apa namanya kayaknya jogetnya tuh lebih nantang gitu biar dia tahu bahwa bininya tuh pinter joget. Terus goyangannya seksi gitu. Oh suka nari di depan Mas Adam gitu? Pokoknya kalau pas aku nyanyi di antara Mas Adam gitu kayaknya lebih hot. nyanyiku, goyangku tuh lebih heboh gitu, kayak semangat aja gitu, pengen nunjukin ini lo binimu itu lo bojomu. Pernah nggak lagi dalam kamar atau di rumah berdua aja joget depan Mas Adam itu? Iya, aku pernah dibilang ngapain gitu, katanya kayak orang Coba sekarang tiba-tiba ya joget set. Dilihat Mas Adam nih. Mbak Inul lagi nyanyi. Coba sekarang gayanya Jupe, lo nyanyi. Oh iya gaya Jupe. Gaya Jupe, set. Oh iya Jupe gitu maju-maju deh. Oh Jupe ya, oh Jupe. Sekarang Dewi Persik. Gaji. Anissa Bahar. Patah. Sekarang Inul Daratista. Saiful Jamil. kayaknya dia main peluk-pelukan terus. Oh iya. Saiful Jamil nih, ada Saiful Jamil. Saiful Jamil ada kumisnya. Nasar. Inul lagi. Set. Inul. Tiba-tiba ada Bang Haji datang. Betulin langsung. Oke. Udah terus Bang Hajinya udah pergi lagi. Ya, datang Adam nih, Mas Adam. Set. Mas Adam datang. Ya, set. Bang Haji datang lagi, Bang Haji. Betulin rock. Mohon maaf. Iya. Ngomong apa? Ceritanya. Assalamualaikum. Ya, Bang Haji. Itu apa namanya? Itu kelebihan saya menyanyi gitu sama berjoget. Iya. Permintaan Kalau penonton bisa juga. sih jangan dilarang. Iya. Terus kata Bang Hajinya gini. Oke kita joget bareng nih. Ternyata dia Bang Haji Bing Slamet. Haji Bing Slamet. Ya, dia ngajak joget bareng. Mbak Haji Bing Slamet nih. Mau aku kalau Pak Haji paling jogetnya gini-gini aja. Oh iya. Oke. Karena aku nanti kalau nyanyi dicekal lagi. Oh iya. Oke. Lagi. Hati-hati. Set. Iya. Nah, ngomong soal mencekal. Sedih perasaannya pada saat itu waktu dicekal. Ya sedih lah. Mas Adam komentarnya apa waktu itu? Komentarnya gini. Emang kamu di rumahnya diapain? Tahu kalau kamu jadi gila begini tuh mau tak samperin katanya gitu. Perasaannya pada saat itu apa? Kapok jadi artis apa? Kepingin pulang kampung aja. Ya ngedropnya aja nggak mau nyanyi. Sampai rumahnya di demo ingat waktu itu? Iya. Kenapa? Gimana? Oke. Rumah di demo. Semua orang menghujat Mbak Inul pada saat itu. Lalu ada opini-opini masyarakat juga yang... Aku kalau ingat ceritanya Pak Haji Rhoma Irama sama aku sedih. Kenapa Mbak Inul? Ya dulu kan waktu ke rumahnya berharapnya
aku bisa duet, bisa dirangkul gitu, bukan dimarah-marahin. Dimarahin pada saat itu. Iya, Mbak Inul diem aja. nggak bisa ngomong, ngomongnya jelek. Gimana ngomongnya jelek? Jelek banget. Apa yang disampaikan pada saat itu apa? Ya katanya ada iblis dalam hatimu, kamu kafir. Jogetnya merusak, katanya gitu. Banyak ngomongnya yang nggak enak. Kamu diem aja. Ya diem aja, nggak bisa ngomong. Orang-orang banyak juga pada diem semua, nggak ada yang belain aku. Dan kamu ngerasa nggak pada saat itu kamu dizolimi atau mungkin akhirnya berpengaruh sama karir kamu pada saat itu? Ya aku nggak mau. Aku akhirnya nggak mau nyanyi. Pulang aja, aku nggak mau hidup di Jakarta. Nyanyi aja bayaran 20.000, tapi aku nggak pernah tersiksa gitu hidup aku gitu. Udah pulang kampung aja. Aku nggak nyanyi di Jakarta, nggak paten, karena orang Jawa bilang nggak apa-apa katanya gitu. Ya wes lah, pulang aja kata Mas Adam, pulang aja gitu. Ada niatan buat ketemu lagi sama Bang Haji? Nggak takut aku. Nggak takut? Takut aku. Oh takut? Kalau Pak Haji yang ngajak gimana? Duet gitu loh, konser bareng. Iya, kalau Iya. untuk berpikiran profesional sih saya sebenarnya pengen gitu, apa tidak ada jarak sebagai penyanyi dangdut. Cuman kalau lihat masa yang di belakang tuh kayaknya sedih banget gitu. Nggak pengen damai atau mungkin gimana Bang Haji ke depan? Sebenarnya sih kalau untuk urusan profesional mungkin sekarang baik. Cuman kabarnya aja gitu sekarang udah baik sama Inul, tapi nggak tahu lagi gitu. Cuman kalau untuk ketemu ya antara siap nggak siap. Antara siap nggak siap, oke. Tapi pernah coba nggak cari mediasi lain, mungkin dengan senior-senior lain untuk bertemu dengan Pak Haji, Bu Titi Puspa atau siapa? Ya pernah waktu itu ketemu gitu. Seperti beliaunya tidak ada apa-apa gitu sama saya. Cuman Nggak merespon. ya cuman peristiwa yang sudah lewat itu kan masih ada dalam hati saya gitu. Jadi suka kalau ingat peristiwa yang kemarin gitu suka sedih gitu. Kadang aku bilang begini, nanti nunggu anakku Ivan besar, mama pengen ceritain semua perjalanan hidup mama termasuk dengan Pak Haji gitu. Oke, gini, andai kata di depan ada Bang Haji, ada kesempatan untuk bertemu, apa yang ingin Mbak Inul sampaikan? Ngomong. Bayangkan ada di depan, apa yang ingin disampaikan? Iya, saya jelaskan dulu saya orang miskin, nggak punya apa-apa, beli baju aja nggak bisa, makanya bajunya jelek, bajunya seksi. Terus dulu nggak ada yang bisa ngarahin bagaimana joget yang baik, joget yang indah. Makanya saya jogetnya kalau dibilang hot, seksi, ya itu memang karena memang saya tumbuh dan berkembang dikelilingi dengan orang-orang dan teman-teman yang lingkungannya sudah nyanyinya dan goyangnya juga seperti itu. Jadi harusnya diarahkan dengan baik, jangan dimarahin. Oke. Mbak Inul, kalau perseteruan dengan Raja Band katanya sampai dituntut 4 miliar itu gimana ceritanya? Ya, saya dituduh maling, saya dituduh manajemennya tidak profesional, saya mempergunakan lagunya dia tanpa permisi. Karena saya sebagai pemilik karaoke kan profesional aja gitu. Saya pikir dia ada kontrak dengan salah satu wadah asosiasi, jadi ya semuanya saya anggap clear gitu. Cuman si Iannya nggak sabaran. Waktu minta somasi saya juga ladenin, ketemu di salah satu restoran, tapi dia bawa rombongan banyak sekali. Saya perempuan sendiri sama asisten saya masih kecil. Ya udah saya diem aja sambil ketawa-ketawa. Padahal hatinya? Padahal sebenarnya saya juga merasa apa namanya
ya agak tersinggung, cuman ya sudahlah, semua harus saya hadapi, ya udah. Udah clear sekarang? Oh, belum ada kabar lagi. Belum ada kabar lagi. Jadi lagunya tidak diputar lagi di karaoke Mbak Inul. Ya sekarang saya suruh delete semua. Oke. Pertanyaan yang soal tadi. Mbak Inul katanya dulu sempat mau dijual, malah sudah sempat disekap sama lelaki hidung belang untuk dijual, dijadikan PSK. Gimana ceritanya? Kita perlu informasi ke Mbak Inul. Dia Mbak, suami lagi Mas syuting, Adam. Mbak. Iya, suami Mas Adam. Iya. Mbak itu siapa? Bentar nih? aja, Mbak. Lagi syuting. Sebentar Mbak. Saya perlu banget sama Mbak Saya juga Inul. perlu. Ntar lagi saya juga mau ke tempat lain. Tapi kalau Mbak Inul jadi saya, pasti akan ngejalanin hal yang sama saya Mbak. Maksudnya Mama ketemu siapa sih? Mama Saya mau Suya? ngomong sama sama Mbak Inul. Saya mau ngomong sama Mbak Inul. Mbak Inul katanya dulu sempat mau dijual, malah sudah sempat disekap sama lelaki hidung belang untuk dijual, dijadikan PSK. Gimana ceritanya? Itu di mana Mbak kejadian konkretnya? Kejadiannya di Batam, di salah satu tempat terpencil di daerah gunung. Saya disuruh nyanyi 10 kota, 10 tempat, 10 acara. Nggak taunya disuruh nyanyi cuma 1 kali aja selama sebulan. Saya ditaruh di kamar, nggak bisa telepon, nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih makan sayur, lontongnya juga masih mentah. Dikasih cuman kerupuk aja, sehari makan sekali. Kayak tahanan. Nggak bisa keluar loh. Selama sebulan. Nggak bisa, malam suruh dandan, suruh nemenin tamu. Suruh nemenin tamu. Iya, tapi mesti dibawa dulu naik speedboat. Dibawa naik speedboat. Setelah itu nemenin tamu. Tamu-tamu seperti apa yang temannya? Ya kalau di Surabaya nggak di doli kayak gitu. Apa rasanya pada saat itu? Ya saya berdoa aja, mudah-mudahan saya masih selamat. Waktu itu saya dipaksa untuk nemenin om-om, saya nggak mau. Saya bilang saya masih perawan, jangan ganggu saya. Saya bilang gitu, kasihani saya orang baik-baik, saya pengen pulang gitu. Terus om-om itu? Ya nggak tahu, om-omnya kayak ribut sama itu yang punya, yang nganterin saya. Terus kamu dimarahin? Saya dimarahin, Bilang gimana marahnya? jadi seret-seret, dibentak-bentak. Apa katanya? Masih ingat? Kamu nanti nggak tak pulangin, suruh nemenin gitu. Jangan Pak, saya kasihan saya gitu kan, janjinya ini. Saya malah ditinggal pulang sama pimpinan yang ngundang saya. Jadi kita semua seorang diri aja. Di mana? Di diskotik, kayak di tempat pelacuran gitu. Terus yang kamu lakukan setelah itu? Gimana cara meloloskan diri dari sana? Saya sama teman saya ada 4 orang perempuan, sudah kompak kalau enggak kita melarikan diri pura-pura ke toilet. Tapi di situ kan orangnya yang jagain besar-besar gitu, Bodyguardnya banyak. Banyak bodyguardnya. banyak. Takut pada saat itu rasanya? Saya sudah nekat kalau mau mati di situ mati aja daripada saya jadi keroyokan. Akhirnya ya udah, kalau belum siap hari ini katanya besok katanya itu. Sekarang pulang aja. Jadi kita pulangnya rombongan, jadi teman-teman saya penyanyi semua ada 3 orang. Itu dari Jawa Timur semua Mbak? Iya, Pulang ke tempat penginapan. Main apa? ke camp lagi. Akhirnya bisa lolos? Akhirnya bisa lolos. Saya kebetulan baik sama istrinya yang mafia itu. Oh, mafia nih udah. Iya, jadi di situ ternyata di rumah itu banyak sekali perempuan-perempuan yang mau dibawa pergi, itu yang udah disiapin. Tapi karena saya bilang, Bu, kasihan saya, Bu, saya di sini kan oh cuman bantu, saya nggak usah dibayar, cuman saya pengen pulang aja. Kalau nggak bisa beliin tiket, anterin saya naik kapal. Waktu saya masih ingat kapalnya ada Bon Solo. Udah Bang Solo. Iya. Jadi tolong saya pulangin yang perempuan-perempuan ini. Ibu tega tak? Ibu kan perempuan. Iya. Saya orang juga nggak punya, Bu, tapi hati saya tulus mau kerja baik-baik gitu. Sama ibunya akhirnya dianterin. Iya, akhirnya nggak tahu ribut. Saya dengar di pintu, di belakang pintu ribut. Akhirnya yaudah kamu pulang semua yang perempuan-perempuan itu satu kamar gitu. Kita nggak dapet tiket, jadi 4 hari 4 malam
ada di dek kapal, kedinginan, kepanasan, nggak bisa makan. Akhirnya kita ngamen di tangga dek kapal. Ngamen. Dapat duit cuman bisa beli 1 cup mie aja, dimakan rame-rame. Berapa hari perjalanan akhir sampai ke Surabaya? 5 hari, 4 hari perjalanan. 5 hari ini cuma makan mie instan terus. Ini kan mie instan 1 cup tuh dibagi. Dibagi rame-rame. Iya. Dan orang tua pas pulang tahu apa yang terjadi? Saya nggak pernah bilang sama orang tua saya. Orang tua saya pernah saya ceritain itu pada saya di Jakarta beberapa tahun terakhir ini. Saya suka cerita kalau saya dulu pernah disekap. Sebelum bapak meninggal saya cerita. Oh, sempat cerita ke bapak sebelum bapak meninggal. Apa komentar bapak? Iya, bapak sedih. Sampai sebegitu kata perjuanganmu. Iya. Saya pengen kasih oleh-oleh, saya cuman masuk ke itu ke dek yang kelas ekonomi. Di situ kan banyak orang jualan bawang putih, bawang merah gitu. Ada mainan-mainan gitu. Kita ngamen di situ nggak dikasih uang, terus akhirnya aku lelesin itu bawang putih 1 kresek sama 1 mainan yang lucu gitu. Nemu, saya bawa pulang. Buat siapa mainan itu? Sampai sekarang masih aku simpan di rumah. Jadi oleh-olehnya cuma bawang putih sama minuman kaleng 2 biji yang isinya jeruk, karena aku belum pernah berasa di kampung aku minum kayak minuman yang ada bulir-bulir jeruknya gitu, kayak aneh, jadi saya buat oleh-oleh. Tapi ibuku nggak pernah minum, buat kamu aja katanya. Dan ibu kamu baru tahu berapa tahun terakhir ini ya? Iya. Dan teman-teman kamu yang dulu tahu kabarnya? Nggak tahu, karena sebagian waktu saya pulang itu cuma beberapa aja, yang lain udah nggak tahu rimbanya udah. Oke, dan Mbak Inul, sekarang Tapi masalah itu sudah diceritakan ke Mas Adam juga ya, Mbak? Iya. Sebelum merit sudah diceritakan semua ke Mas Adam. Setelah setelah merit. saya nggak pernah sekali mencerita sama orang kalau saya di Batam mau disiksa. Oke, tapi Mbak Inul, kita mengerti apa yang Mbak Inul rasakan. Dan saya pikir kesuksesan yang Mbak Inul sekarang rasakan itu adalah buah dari kesabaran, buah dari perjuangan. Ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang Inul Daratista. Kita hanya melihat luarnya saja. Inul sekarang dengan sukses dengan bisnisnya, di mana-mana ya, dengan karirnya, tapi dan penampilan yang glamor dan segala macam. Tapi prosesnya dulu ternyata proses itu adalah sebuah harga yang sangat mahal. Dan tidak semua orang mungkin bisa merasakan proses ini. Proses yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari seorang Inul Daratista. Dan Mbak Inul, sekarang bayangkan di depan Mbak Inul ada Mas Adam. Apa yang Mbak Inul rasakan dari hati ingin Mbak Inul katakan? Panggil apa? Papa, Mas? Yang Ya, coba katakan. Yang saya hanya pengen jadi istri yang baik, istri yang soleha. Jangan pernah saya disakitin hati saya, karena sebenarnya saya nggak ada laki-laki yang saya cintai kecuali suami saya. Karena dari saya kenal dengan laki-laki, dari saya masih perawan sampai sekarang saya belum pernah kenal laki-laki kecuali kamu. Jadi tolong jangan sakiti hati saya. Kalaupun nanti bisa berjodoh sampai tua, saya nggak mau kenal laki-laki lagi kecuali kamu. Apa? Saya pengen jadi istri yang baik, udah itu aja. kalau Mas Adam minta pingin punya adik lagi, punya anak lagi gimana Mbak? Kan Mbak dulu kan punya anak itu kan prosesnya juga sulit kan Mbak? Saya dulu pernah bilang sama om saya, Ya. kalau saya nggak bisa punya anak nggak apa-apa, saya ikhlasin Mas Adam kawin lagi. Maksudnya bilang begitu? Saya ikhlasin Mas Adam kawin lagi kalau saya nggak bisa punya anak. Tapi Mas Adam jawabnya gini, Apa? ibu punya anak nggak punya anak, saya akan tetap jalan terus sama dia sampai tua, katanya gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih saya anak.
Ivan ya. Sekarang kalau saya dikasih anak lagi, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, karena saya ada sakit miom yang nggak bisa diambil. Sebenarnya bisa diambil, harus operasi. Tapi kalau mau punya anak harus bayi tabung lagi. Ya, oke. Mbak Inul. Mudah-mudahan apa yang diharapkan sama Mbak Inul terhadap Mas Adam itu bisa tercapai. Dan saya yakin Mas Adam juga mencintai Mbak Inul, pasti seperti Mbak Inul mencintai Mas Adam. Cuman mungkin cara Mas Adam beda dengan Mbak Inul ke Mas Adam. Mungkin mana Mas Adam tuh mungkin orangnya lebih nggak ekspresif, lebih cuek. Namun dia melakukannya dengan perbuatan. Mengungkapkan cinta dengan berlian, dengan rumah di Pondok Indah. Iya. Karaoke makin banyak. Ya, mungkin itu caranya. Dan mungkin Mas Adam memang bukan orang yang tipe yang cemburuan. Dan Mbak Inul juga mungkin tipe yang cemburuan. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Semua orang punya sifat dan karakter masing-masing untuk mencintai orang. Punya cara sendiri-sendiri untuk menunjukkan perasaan sama orang. Dan saya yakin saya bisa melihat itu sama kalian berdua. Dan Mbak Inul, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dengarkan baik-baik lagunya. Inul Daratista, perjuangannya berat sekali ya. Iya, iya. Ngomong apa aja sih Mas, bisa begini. Mas, Mbak Inul cerita dulu pernah disekap, sekaligus juga pernah kondor. Pernah ngebanting handphonenya Mas Adam. Coba ini ceritanya kamu Mas Adam. Mas Adam, Halo. lihat dong lingerie aku. Ntar kamu masuk angin, ntar kerokan. Lagi halo, telepon. Halo, dari siapa nih? Heh, lihat teleponnya. Siapa nih? Ngajak kamu kencan, ngajak kamu jalan. Dari Mary. Teleponnya kan dulu gua ambil lo pegang. Udah. Wah, norak lo ya. Siapa nih Mary? Ya, biasa mau ajak kencan. Bra. Bawa ke tempat sakit. Servis. Tapi kalau aku gini, coba Mas Adam. Ya. Mas Adam ya. Kenapa begitu? Ada kan Ayam ya. Namanya bisa ngesot ya gue ya. Kamu siapa ya? Saya emang yang seksi. Mengapel ya, Bu. Lu kenapa ada begitu? Kan kalau Mbak Inul kan gak gitu, aku ngesot. Oh iya. Oke, tarik Mbak Inul. Nggak lucu. Lumayan lah yang punya usaha ya. Mbak Inul kalau diajak lagi untuk show di Batam mau nggak? Di tempat yang dulu. Naik speedboat. Enggak, takut. Aku mau, aku soalnya belum pernah disekap. Kalau si Rifa mah mau dijual berapa juga nggak ada yang mau dulu. Iya. Diklasin aja kalau kiri Pak. Iya betul. Nah tapi Mbak Inul kan cemburuan sama curiga sama Mas Adam. Curiga Mas Adam selingkuh lah segala macam. Tapi itu kan hanya kecurigaan doang ya, kecurigaan doang. Ya kan? Hanya kecurigaan saja. Ya kan? Belum tentu juga benar, ya nggak? Betul. Ya namanya makin cinta ya, umur udah 20 tahun perkawinan, takut Rumah tangga kehilangan. ya. Iya. Tapi sendiri pernah dicurigain nggak sama Mbak Astrid? Apa? Kayaknya nggak Curigain. pernah. Ya kalau dia nggak curigain gue, ngapain dia nongol tiap hari di sini? Oh iya bener-bener ya Pak. Iya kan? Mbak Inul, tapi Mas Adam kenapa sih jarang nemenin lagi ke sini? Ada anaknya. Hah? Ada anaknya. Ini si Mary kali bukan? Mas, kalau mungkin Mas jadi saya atau Mbak jadi saya juga mungkin akan kayak gini Mas. Saya tuh carinya udah ke rumahnya, kata pembantunya dia ada syuting di MSTV. Saya datang ke sini.
Saya ada urusan. Ini nggak bisa ditunda. Mau kayak gimana lagi emang? Nggak bisa, habis syuting aja, Bi. Sebentar, mumpung Mbak Inulnya ada di sini, Mas. Saya nyarinya susah. Masa nggak mau Maunya nolongin sih? apa mbaknya ini, maunya apa? Nggak tahu. Nggak, urusannya sama Mas Adam, bukan sama Mbak Inul kan? Ntar aja di syuting kan lagi syuting mbak. Tapi saya perlu informasi ke Mbak Inul. Dia Mbak sama lagi Mas syuting Adam. mbak. Iya, suami Mas Adam. Mbak itu Ntar siapa? aja mbak, lagi syuting. Sebentar Mbak. Saya perlu banget sama Mbak Saya juga Inul. perlu, ntar lagi saya juga mau ke tempat lain. Tapi kalau Mbak Inul jadi saya, pasti akan ngejalanin hal yang sama saya Mbak. Maksudnya mama ketemu siapa sih? Saya Mama mau Suya? ngomong sama Mbak Inul. Saya mau ngomong sama Mbak Inul. Sama saya? Iya. Boleh kan ya Mas? Boleh ya Mas? Ya udah sebentar aja. Mau di-cut dulu apa gimana? Hah? Oke deh, gini deh, gue penasaran juga. Oke, Mbak, ini sebelah situ, siapa? duduk sebelah situ, Mbak. Oke, maksudnya apa, Mbak? Mbak siapa namanya? Saya Sheila. Hah? Saya Sheila. Sheila. Oke, keperluannya untuk? Saya datang cuma mau kasih tahu ke Mbak Inul. Ada urusan yang penting Mbak, personal. Soalnya kan mbak, Saya hamil sama suaminya Mbak Inul. masa Iya. Saya mengandung anaknya Mas Adam, Mbak. Makanya saya cari Mbak Inul. Saya tanya orang rumah Mbak Inul ada syuting di sini. Saya pernah juga cari Mbak Inul di tempat karaoke Mbak Inul di Kemang, tapi Mbak Inulnya nggak ada. Kebetulan Mbak Inul ada di sini, saya kesini Mbak. Makanya kapan hubungannya sama Mas Adam kapan? Yang pegangin aja loh, pegang loh. Masa Mbak tanya saya hubungannya kapan? Itu kan pribadi Mbak. Nah, situ kenalnya dari mana? Saya marketing IO, waktu itu ada off air. Mas Adam itu tanya nomor SMS saya. Saya pikir awalnya itu untuk kerjaan. Oke, saya awalnya memang kerjaan sama Mas Adam. Lama-lama Mas Adamnya SMS saya, kayak bercandain. Oke, saya juga suka bercanda, jadi saya kebawaan. Nah, situ ngeladenin sih. Loh, Mbak, suaminya Mbak Inul duluan yang SMS saya. Awalnya kerjaan loh. Ini Mas Inul. sensasinya apa nih, sensasi? Saya ngapain Mas? Cari sensasi nggak kepengen. Kamu Penyanyi, artis baru. Bukan, saya bukan penyanyi dangdut, Bukan saya bukan artis. artis baru, nggak pengen juga jadi penyanyi dangdut. Ya nggak pantas pengen aja juga. lah bodinya kayak begini mah. Mana mungkin kalau nggak dicucul-cuculin gini lagi bu. Ya. Ya, jangan bilang saya jejel-jejelin. Emang Mbak Inul waktu sama Mas Adam jejel-jejelin? Enggak kan, karena emang ganteng kan. Ya saya kan jadi gayung bersambut gitu loh Mas. Pas saya juga baru putus, Mas Adam. Oke, tapi kan Mbak tahu Mas Adam suaminya Mbak Inul. tahu. Terus kenapa juga? Sini pinjam telepon, sini telepon. Cepetan. Dia yang godain saya kok Mas Uya. Dia yang godain saya. Ada bukti ya? Ada bukti. Saya pernah ditransfer uang, transfer pulsa. Oke, bukti. Saya perlu bukti. Kalau Foto nggak ada, ya, saya pernah foto sama Mas Adam. kalau nggak ada bukti, saya anggap ini main-main. Coba mana? Buktinya mana? Loh, ini ada fotonya. Ini fotonya saya Mas Uya. Ini Mbak Inul lihat. Ini Foto foto sebagai saya. fans atau foto sebagai apa tuh? Kalau kayak gini sebagai fans nggak Mas? Coba lihat. Kalau saya nggak hamil, Peluk-pelukan. Mas, kalau saya nggak hamil sama dia, saya nggak mungkin datang ke sini, Mas. Buat apa? Oke, kamera mana? Ada foto lain? Salah orang kali kamunya. Salah, itu suami Mbak Inul bukan di foto saya. Mbak asalnya dari mana Mbak? Saya dari Jakarta. Oke, benar iya. Jelas ya? Sama si. Tapi ini croppingnya nggak menurut lo? Coba. Tapi ada peluk dari tangannya kan kelihatan kalau berpelukan. Gatel itu mas. Hah? Nggak tahu suami Mbak Inul mungkin Mbak, bukan saya, anak gadis kok tadinya. Coba nih. Oh iya juga sih. Ini bukan croppingan, ini bener asli. Mas. Lo tangannya kalau croppingan tangan nggak bisa masuk di sini. Iya, iya. Mau di crop gimana? Terus maunya apa mbak? Saya mau minta tanggung jawab sama Mas Adam. Tanggung jawab kok saya? Ya, Malah cuma gua bilang- dong. Ya ada dia di parkiran, saya lihat dia, cuman dia nggak berani kesini, mungkin takut direlaksasi sama Mas Uya. Takut saya kebuka atau gimana. Tanggal 30. Kamu kan udah baik-baik. Kalau Oke. seandainya situ mau ambil aja. Sabar, sabar. Oke, terakhir ketemu Mas Adam kapan?
Oke, terakhir ketemu Mas Adam kapan? Terakhir ketemu waktu Mbak Inul itu ada manggung tanggal 31 di Bangka. Tanggal 30 di Surabaya itu Mas Adam sama saya, Mas. Mbak Inul nelfon kan sempet. Benar, tanggal segitu ke Bangka. Iya, Imlek kan kemarin. Oh, Imlek Mas Adam di mana? Sama Mongol kan di Bangka. Mas Adam di mana waktu itu? Di rumah Imlek kan katanya. Imlek kan katanya. Bilangnya di rumah tapi sama saya, Mas. Di mana? Ada hotel dekat Pondok Indah situ, kecil. Oke, kenapa mesti ngomongnya di sini? Saya cari Mbak Inul ke rumahnya, kata pembantunya ada. Ini benar syuting bukan di artis sini. kan, bukan nyari sensasi Terus kan? kamu apa? Maksudnya apa ke saya? Kan situ yang hamil. Mas Adam yang ini menghamili kamu. Lah kok minta tanggung jawab sama saya? Situ mau duit. Saya nggak minta. Oh enggak Mbak, saya nggak minta. Terus maunya apa? Mau nyakitin saya gitu tak? Saya cuma bilang kalau Mbak Inul pernah hamil, Mbak Inul pernah ngerasain yang kayak saya rasain. Saya cuma bilang Mbak Inul waktu hamil punya suami. Emang Saya nggak mbak ada. aku itu orangnya kalau ngomong masalah laki udah jutek loh mbak. Ya udah, saya cuma kasih tahu sama Mbak Inul kalau saya Gua nggak hamil. perlu ngomong kayak gitu. Nggak asik. Oke, tenang, ini serius. Saya cuma mau minta tanggung jawab Mas Adam. Masa saya melahirkan terus anak saya nggak punya bapak? Terus itu mau jadi istri kedua saya, apa namanya? Sadam. Ini istri keduanya Mas Adam. Ya pokoknya saya Aku nggak mau kasih lah. Lebih baik cerai aja bisa. Tukang servis. Gue itu apa gue? Kalau Mbak Inul kayak saya ya, sama perempuan pernah kan hamil kayak saya. Telepon siapa? Mbak Inul tuh hamil punya suami, saya nggak ada. Coba Mbak Inul rasain deh gimana. Nggak pernah kan kayak saya, nggak ada yang jagain. Salahnya kamu sendiri gatel. Oke, telepon aja Mas Adam ya. Telepon Mas Adam ya. Ya kasih tahu. Kasih tahu. Mbak Inul Ya oke, pernah nggak telepon dulu kayak Mas saya? Adam ya, telepon dulu. Lili Wahid, Mas Wahid. Telepon Mbak Inul sekarang percaya emang dia omongin nggak? Jujur Mbak Inul. Apa? Percaya emang dia omongin sama dia nggak? Ya kalau ngomong masalah Imlek dia ngomong teleponan sih percaya. Kalau lihat foto tadi, Bininya telepon aja nggak mau ngangkat. Kamu kalau ketawa-ketawa lebih baik kamu jadi suamiku. Iya, ini aja si Rifa punya karaoke. Iya, ini Biar aja. normal dan sehat. Udah normal. ya udah gini. Mbak, ini berarti bukan mengada-ngada ya? Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Iya. Saya cuma minta pengakuan Saya aja memang kalau gitu, ada, saya itu kalau ada orang perempuan nangis karena perbuatannya jelek terus pura-pura ngaku-ngaku hamil karena suami saya, ya udah kalau aku udah kenyang, makanya kalau situ mau ambil aja. Udah jelas toh? Ya saya cuma minta pengakuan Mas Adam aja Mbak, di depan Mbak Inul juga, ada sayanya juga. Ya udah ayo ikut pulang nanti ke rumah. Dijelasin berdua, maunya pilih yang mana? Ya pasti milih aku lah. Terus. Ya, biar tapi kelihatan botak. Oke, terus. Oke, terus jam bercanda. Oke, gini. Tadi katanya orang kreatif kita Mas Adam ada di depan. Ya. Berani gue panggil? Berani Mas, berani. Oke, Mbak Inul taunya Mas Adam ada di mana sekarang? Nganterin anaknya sekolah. Oke. Tapi nggak tahu lagi kalau udah ada di sini. Oke. Kita panggil ya. Mas Adam. Lu kok ada di sini? Oh ini toh. Yang di foto ini. Ini kan
Ini jangan dilempar ini. Rayu, istrinya Rayu dong. Kesini satunya. Kumisnya asli enggak nih? Aku gak bisa ngomong. Kenapa? Aku dikerjain bolak-balik. Gimana? Ini Mas Adam bukan? Kawe ya? Ada kawe. Mas Uya, Hah? boleh ngomong nggak? Boleh ngomong. Saya mau direlaksasi, boleh nggak? Kalau ini. Relaksasi orang. Kenapa ini lo relaksasi? Saya kan punya TTM di sini. Kan? Apa? Ada TTM. Lo kan di sini calling kan mau ngerjain baik Iya, itu. cuman kepengen aku ada unek-unek dalam hati. Mau sampaikan di Situ artis. Aku gak tahu dia bukan bojoku. Dia bukan bojoku ini. Tolong dibolehkan ya Mbak, ya tolong. Saya tak relaksasi. Oke, tunggu gini dulu. Mbak Inul, tapi mirip sama Mas Adam dong. Ya mirip sekejap kumisnya aja. Ini lebih mirip Mas Solar. Oke, Enggak, Mbak. saya ganteng bojoku. Ada yang mau dia sampaikan oleh selingkuhan Mas Adam? Mau apa, Mbak? Sampai Mbak. Ambil aja. Kalau yang ini, yang sana jangan. Ya, jadi luar biasa gitu ya. Ternyata juga ini idenya sekejap gitu tadi ya. Setelah kita tahu ini ada Mbak Inul, terus juga kita ingat bahwa juga ada mirip Mas Adam. Kita calling dia bisa datang. Tinggalnya di mana asli Mas? Saya di Jepara. Jepara. Sampai Jakarta di jam berapa? Jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh datang ke sini dan langsung tadi terbersih juga. Wah, kita kepikiran buat ngerjain Mbak Inul. Gimana akhirnya tadi produser kita Mbak Vita cari ini bukan artis loh, tapi marketing sales marketing orang MNC TV. Mohon ampun. Podo-podo wong Jawa ya Mbak. Parah beneran Mas. Namanya siapa Mbak? Namanya Syara. Namanya Sheila. Ya. Saya jualan buat cari iklannya Iya, susu. ya. Oh. Mbak Inul, ada yang mau dibanting lagi nggak? Saya siap ngambil. Ya udah. Berliannya tunggu. Oke, tadi lo bilang apa? Lo mau relax apa sih? Mau. Saya mau curhat tentang Mbak Inul gitu. Bukan, saya kan sama TTM kesini tadi. Oh, datang sama TTM. Iya, ada di sini. Cantik sekali. Boleh, Yus? Boleh ya? Maksud lo mau ngapain? Mau ngomong sesuatu gitu? Iya, ada yang aku ingin sampaikan keterus-terangan aku. Orangnya ada di sini, Sarah? Ada. Yang pakai baju pink itu. Bukan. Orangnya di mana? Bukan. Orangnya mana? Itu. Yang cantik itu, yang pakai hitam itu. Yang rambutnya panjang itu loh. Oh, enggak, oke. Enggak. Nggak usah disorot dulu, nggak usah disorot. Oke, orangnya ada di sini, datang di luar sini. Ada diikut ke taman mini. Ada. Oke, ya udah. Kalau begitu, pemirsa luar biasa. Jangan malam-malam tetap di susu. Suka Uya. Kemana-mana tetap dari susu ya. Oh yeah. Inul sayang Adam, Adam juga sayang Inul. Tetapi si Mas Adam sayangnya sama Papi Uya. Kumis, 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 wah. Kumis, 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 wah. Adam sayangnya sama Papi Uya ya. Kalau Adam yang KW tadi sih mungkin aja ya. Ya. Kalau PSPA siapa yang naksir Mas Adam?
Maeka. Hah? Aku nggak suka kumis, aku suka karpet. Oke, Mbak. Tadi mana tadi? Yang tadi Adam KW tadi katanya mau didatangin mana? Ini. Gimana lo tuh mau ngapain? Maksud relaksasi itu mau apa? Saya mau menyampaikan unek-unek saya, Mas. Sama siapa orangnya ada kalau ngomongnya Mas sendiri? Emang situ artis? Enggak, saya cuma ingin jujur aja sama dia. Sama dia orangnya lo ada di sini, ikut sama lo. Mas, emangnya situ masih berjaka? Masih ting-ting, Mbak. Coba panggil orangnya. Mana orangnya? Sayang. Kabur kayaknya. Ikut ke sini tadi malu. Iya, ikut di sini tadi. Di mana ya dia? Lalu ngilang. Depan studio kali coba lihat. Sana. Sini lewat sini, Mbak. Lihat sini. Kamera ikutin. Di mana ya? Nah, lo duluan lo, jadi lo bisa beri duluan. Itu yang baju hitam ya, bukan? Situ dulu kamu udah bilang Adam sayang Inul juga sayang Adam. Tetapi si Mas Adam sayangnya sama Papi Uya. Miss. Tutup lihat duluan tuh. Sebentar aja ya. Udah ditunggu. Ayo please yuk. Ayo. Jangan jujur. Dia mau ngapain sini orang? Ini siapa kelihatannya pacarnya apa istrinya? Bentar. Iya, masih baik. Sebenarnya ini aku curiga lagi, jangan-jangan dia replikaan berdua ini udah bisa sama Adam. Rambutnya panjang. Mau ke dalam tadi ya? Oke, sini Mas Adam. Mas Adam. Irul ya ini Mas orangnya. Orang apa tadi nggak mau dipanggil sini dipaksa nih? Iya, saya rayu dulu. Rayu, oke. Biasalah wanita. Gini, Mbak nama siapa? Pakai mic-nya? Balik sini. Pakai mic-nya yang ngomong gini. Elis. Mbak Elis, Mas Irul cuma ingin menyampaikan sesuatu, dengerin aja ya. Oke, silakan duduk. Mbak Elis duduk di sana. Oke. Mas Irul, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, tutup matanya. Keluarkan dari kumis. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dengarkan baik-baik lagunya. Atau santai, tutup matamu, santailah sayang, sampai ku bangunkan kamu. Mas Irul, ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Relaksasi isi dibaca? Relaksasi. Apa yang pengen kamu sampaikan sama siapa tadi? Cewek di sebelah kamu? Elis, Mas. Elis. Oke, pengen ngomong apa? Banyak sih sebetulnya. Apa? Selama ini saya sudah bohong besar, bohong banyak sama dia. Oh, pengen ngaku salah? Mengaku salah dan mengakui apa yang saya sudah lakukan kepada dia. Oke, ini siapa nih? Pacar apa istri apa? Ini TTM, Mas. Oh, TTM. Oke, perselingkuhan antara Adam dengan TTM. Oke, apa yang pengen kamu sampaikan? Bohong apa? Iya kan selama ini saya berhubungan sama Dek Lilis kan saya mengaku kalau saya ini adiknya Adam Suseno alias ipar dari Mbak Inul Daratista itu. Jadi selama ini kamu ngaku adiknya Mas Adam? Betul. Sama Mbak Elis ini? Iya, saya dibayang-bayangi rasa salah tiap malam terus saya. Dalam hati saya kalau bohong terus gimana hidup saya. Saya ingin mengakui apa yang terjadi. Oke, kenapa kamu dulu ngaku kamu adiknya Mas Adam? Karena saya merasa mirip dan memang banyak orang mengatakan seperti itu. Yang pertama, yang kedua supaya Di Elis mau dan tertarik sama aku. Itu ceritanya.
Kenapa ngakunya? Oke. Kamu bilang sama dia Elis apa? Kamu ngaku dia adiknya Mas Adam gitu? Iya, saya mengaku kalau aku adiknya Mas Adam. Tenang aja. Seperti banyak orang tahu kalau di Elis kan memang penyanyi dangdut ya Mas ya. Oh, Elis penyanyi dangdut? Iya. Makanya dari situ saya tertarik sekali, saya cinta sebetulnya sama dia. Oke, kamu tinggal kan di mana tadi? Saya di Jepara, Mas. Jepara. Iya. Kalau Elis di Jakarta. Gimana cara ngeyakininnya? Kamu kan beda kota nih sama Elis. Kenalnya di mana? Kenalnya di Jakarta, Mas, pas pada waktu manggung. Saya termasuk memang kan orang Jepara mayoritas suka dangdut ya Mas. Ibarat kata di Jepara itu setelah lahir, orang itu setelah mendengar suara adzan langsung mendengar suara dangdut Mas di sana. Jepara, ya. Memang ngefans dari musik dangdut Mas. Ceritanya. Kamu nggak punya istri tapi? Belum Mas. Udah pernah nikah belum? Belum, pernah tunangan tapi tidak jadi. Umurnya berapa sih? Saya sekarang 41 Mas. 41? Iya. Temen lo nih. Iya, iya. Tapi minimal dia pernah tunangan, lo jadi pernah tunangan ya? Kan peres kali. Oh, gitu Tanya ya? dulu tunangan Oke, beneran. tunangan sama siapa dulu? Iya betulan ya. Betul, kenapa nggak jadi kawin? Ya karena beda keyakinan ya sama Karena orang perempuan, tua kan? Ya perempuan masuk perempuan laki-laki jadi-jadian ya. Terus kenapa sampai umur 41 ini belum kawin-kawin lagi nih? Belum laku kali ya, belum ada yang jodoh. Nggak tahu. Saya sendiri tanya dalam hati, jodoh saya itu sudah meninggal apa masih hidup, saya sendiri nggak tahu. Saya cuma berdoa dan Berdoanya gimana doanya, coba? ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan jodoh saya masih hidup, itu aja. Oke, dan menurut kamu Elis ini jodoh kamu? Memang saya cinta ya Mas, dan dia mengaku single parent, makanya saya tertarik sekali. Lah cepetan kawin nunggu apa? Ya udah, benar. Kenapa kamu nggak tembak dia ngajak kawin? Belum saatnya Mas. Lama. Saya masih pengen Keburu happy. banyak Bang kayak tadi udah dikerjain tuh sama yang belendek tadi perutnya gitu. Mas Uya, Mas Uya tahu enggak? Apa? Saya tertarik sama dia itu karena apa? Karena apa tertarik sama Elis? Di samping cantik Mas. Ya Allah ya Robbi, bidadari buat saya Mas. Bidadari. Bidadari kayak apa tuh? Mbak Inul, suami kamu suka sama wanita lain ini. Gimana? Di samping itu Ambil. Mas Uya, suaranya naudzubillah min dalik bagus sekali. Tes dulu, tes dulu. Tes dulu kalau memang penyanyi. Baik, kalau penyanyi dangdut itu Rita Sugiarto Mas. Kalau di kampung Jawa Tengah sana Waljina Mas suaranya. Kamu pernah nyawer dia nggak kalau nyanyi dangdut? Sering Mas, pernah saya kasih cincin juga langsung dia. Oh, pernah dikasih cincin? Iya. Bilang apa kamu ke dia? Love you full, aku bilang begitu. I love you full. Terus dia bilang? Ya cuma senyum-senyum ya, namanya penyanyi ya Mas ya, enggak tahu ya. Iya, iya. Terima aja. Saja syukur ya. Kalau Elis terima cinta kamu bakal ngapain? Kalau dia menerima secara tulus ya, artinya saya akan menikahi dia dengan segera ya. Segera. Sebetulnya saya tidak punya orientasi apa-apa untuk menjadi wanita idaman saya, enggak Mas. Apa aja yang penting perempuan ya? Ya iyalah. Yang pertama harus perempuan, yang kedua yang penting belum menopause, itu aja Mas. Oh, menopause. Artinya masih bisa memberi keturunan buat saya Mas. Belum menopause. Iya, Menopause. Ini andropause. Iya. Oke, tapi lo yakin Elis suka sama lo? Saya sendiri tidak tahu ya, sikapnya sih kayaknya menurut saya suka ya. Kalau saya kasih mau menerima, saya ajak jalan mau juga. Mau ditukar nggak Adamnya sama ini? Hah? Ambil. Oke, udah. Depan kamu ada Elis, ingin katakan suatu coba. Buat Elisku sayang, cintaku, bidadariku, sayangku. Iya. Saat ini saya ingin menyatakan apa yang ada dalam hati saya. Sebetulnya selama ini saya sudah berbohong sama kamu, Dindaku sayang. Karena apa? Sebetulnya saya ini bukan adiknya Mas Adam alias iparnya Mbak Inul, tapi asli wong Jeporo. Saya ini orang Jepara. Kamu ngibulin dia tuh janjiin apa emang? Ya saya mau kawinin, saya beli apartemen, saya kasih. Apartemen. Padahal kamu nggak punya duitnya? Ya punyalah, orang hidup tidak punya tuh Mas. Kalau duit buat beli apartemen ada? Insya Allah ada.
Ada apa enggak? Ada nggak? Ada. Ada. Berapa sekarang? Di brosurnya. Berapa harga brosur apartemen? Emang harga apartemen berapa harga apartemen? Tahu tak tanya sama Ciripa dulu ya nanti ya. Iya. Kamu agen properti. Enggak. Karena dia ini telininya. Ya kurang di brief nah ya. Oke. Ya udah intinya itu ya. Saya ingin minta maaf. Minta maaf, ya, mudah-mudahan mau menerima apa adanya ya. Selama ini saya sudah berbohong sama dia. Padahal saya benar-benar cinta. Saya jatuh hati dengan suaranya, dengan orangnya, dengan senyumnya, dengan semuanya. Tapi kalau bisa, Elisa kayaknya nggak mau deh, ekspresinya kayaknya nggak mau. tapi andai kata Mbak Inul juga mau tiba-tiba sama Mas Adam, sama Mas Irul, pilih mana? Misalnya. Seandainya Mbak. Misalkan hilaf. Misalnya Mbak ini hilaf gitu loh. Lu ngomongnya yang benar, hilaf terus. Oke, kira-kira kalau Mas Inul, Mbak Inul mau sama Mas Irul gimana? Biasa sih mau-mau aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Mas Adamnya gimana Mas Adamnya? Ya dibuang aja ke laut. Gantengan mana kamu Mas Adam? Perasaan sih ganteng aku, pinter aku, Mas. Mas Adam Masalahnya aku apa? bisa nyanyi, aku bisa goyang, bisa ngebor, bisa Kalau Mas Adam? semuanya aku. Saya belum pernah lihat Mas Adam nyanyi, ngebor, cuma tengok-tengok bahasa orang Jawa. Iya, diam aja. Oke. Ya udah. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagunya. Elis, udah dengar? Mau jawab langsung? Suka nggak sama dia? Enggak sih, nggak suka, biasa aja. Hah? Nggak suka? Enggak. Soalnya kan aku anggap dia bukannya pacar, Apa? cuma relasi aja. Relasi? Iya. Tapi emang selama ini dia ngaku sama kamu adanya Mas Adam? Iya, Ngaku adanya Mas Adam? iya. Terus kamu percaya tadinya? Ya percaya sih, mirip soalnya. Emang dijanjiin apa sama dia? Apa? Apa ya? Ngajakin kawin ya. Dijanjiin apa? Ngajakin rekaman, biar ngetop, gitu, biar kayak sama kayak Mbak Inul Oh, juga. dijanjinya gimana? Janji ke kamu bilang apa? Ya pokoknya kamu kalau misalkan deket sama aku, mau dijadiin kayak Mbak Inul gitu, artis, bisa Dan kamu ngetop. percaya? Ya Tapi percaya, sekarang dia soalnya kan ngakuin. mirip. Sekarang dia ngakuin loh, pengen ngaku dosa, pengen minta maaf kalau dia itu bohong. Dimaafin nggak? Enggak lah, kecewa banget. Kecewanya gara-gara apa nih? Ya dianya ngebohong, udah ngebohongin aku. Kan dia minta maaf. Ya tetap aja. Udahlah, sakit hati sana. Udah selesai. Ya udah, kenapa tapi lu nggak mau sama dia? Kenapa? Apa karena tahu dia bukan adik Mas Adam lu jadi nggak mau? Bukannya masalah gitu, soalnya dia udah banyak bohong. Kalau dia nggak banyak Jadi bohong, akunya kecewa. lo kan dia udah minta maaf. Seharusnya kan jujur dong. Nah dia jujur ini. Ya baru sekarang. Ya jujur namanya dong. Pada dasarnya suka apa enggak? Suka nggak lo pada dasarnya Suka sama dia nggak? jujur? Enggak. Kenapa? Mau suka cincinnya aja. Kenapa? Karena aku punya suami. Buset ya. Buset. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Udah punya suami? Iya. Hah? Iya. Tapi lu juga nggak bilang sama dia punya suami? Enggak. Sami mau. Hah? Ya aku tuh udah ngebohong sih ke dia. Karena aku nggak bilang nggak punya suami, nggak bilang sama dia. Kamu ngakunya apa? Janda. Iya, lagi ribut, lagi pisah ranjang. Padahal Bisa ranjang. Ya enggak, udah balikan lagi. kasihan ya lo. Gimana? Sama-sama kecewa kan? Salaman lah. Iya. Udah salaman aja. Apa-apaan aja. Maaf ya. Jadi nggak dapet cewek, nggak jadi cewek lagi nih, nggak punya cewek lagi. Jomblo lagi Mas ini. Aryani Fikri,
Atau Inul, Mbak Inul. Itu ada Inul KW sana yang poni itu loh Mas. Coba kiranya, coba berdiri. Mbak Inul. Nah, coba lihat tuh. Cocok loh foto keluarga, coba foto keluarga. Yang KW-nya aja juga nggak apa-apa. Yang ini tuh, nggak cocok. Coba yang ini. Coba sama yang ini. Enggak. Oke, ya udah nggak apa-apa ya, itulah namanya kehidupan ya. Aduh Mbak Inul, terima kasih Mbak. Sorry ya kalau kita udah ngerjain hari ini udah bikin Mbak Inul kaget, Jok. Ya. Mas Irul juga terima kasih udah datang ke sini, bela-belaan datang dari Jepara, sekaligus juga pengen manfaatin momennya buat nembak cewek tapi ditolak ya. Oh nangis kayaknya ya. Kenapa? Sedih sekali. Sedih kenapa? Sedih karena ditolaknya apa karena malunya ditolak di televisi nasional? Dua-duanya. Sedih sekali, pengen nangis Mas. Pengen nangis, habis ini mau balik lagi ke Jepara? Iyalah, pulang ke Jepara. Pulang ke Jepara ya? Orang desa aja yang masih lugu, yang tidak pembohong sama seperti dari orang desa yang lugu ya? Yang perempuan ya nyarinya ya? Ya iyalah, masuk laki-laki. Iya. Oke, Mbak Inul, terima kasih banyak. Salam buat Mas Adam. Kapan kita tunggu kedatangan Mas Adam juga di sini, Mbak Inul ya? Nggak terima, mestinya nih yang kamu mau nanti tak kerjain beneran. Lihat aja, kamu lihat apesnya kamu ya. Iya, kita tunggu ke sini kita kerjain ya. Iya, kita kerjain. Ya. Oke, terima kasih pemirsa susu. Suka. Uya.